Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas pada hari ini. Teman-teman semua, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori-teori sosialisasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang tahap-tahap sosialisasi. Teman-teman semua, dalam tahap-tahap sosialisasi kita akan mempelajari tentang beberapa tahap, ya. Nah, di sini dikenal dengan role taking, ya, dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap preparatory, tahap play stage, tahap game stage, dan tahap generalized order. Nah, pada tahap preparasi ini adalah individu baru mengenali lingkungan sekitar. Nah, ini ada pada anak-anak, ya, pada anak-anak usia balita atau mungkin sampai 0 sampai 3 tahun gitu ya. Mereka akan baru belajar mengenali lingkungan sekitar dengan belajar bagaimana cara melakukan sesuatu, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya pada seorang bayi umur 6 bulan di mana dia baru belajar makan, dia akan disuapi oleh ibunya. Nah, ketika dia pertama kali belajar memegang makanan, umumnya seorang bayi belum tahu cara memegang makanan dengan baik, ya, dengan benar. Memasukkan makanan dengan benar seperti ini dia belum tahu. Nah, kadang-kadang mereka memasukkan makanan seperti ini atau seperti ini ke dalam mulutnya, atau ketika memegang sendok mereka akan seperti ini, ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian orang tuanya atau orang-orang yang berada terdekat dengannya, dia akan mengajarkan cara memegang sendok yang benar. Misalnya seperti ini dan sebagainya, gitu ya. Kemudian untuk anak-anak yang lebih besar lagi, misalnya mereka akan belajar bagaimana memegang pena, ya. Saya contohkan di sini. Untuk anak kecil itu biasanya mereka akan belajar megang pena masih asal-asalan, ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini dan sebagainya. Nah, kemudian orang tuanya akan mengajarkan bagaimana cara memegang pena dengan benar. Kemudian bagaimana cara menuliskan dengan baik dan benar. Seperti itu. Nah, pada tahap preparasi ini diperlukan upaya dari orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada seorang anak. Ya. Kenapa? Karena ini adalah sosialisasi pertama yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Jika kita sebagai orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, ya, jika kita sebagai kakak mengajarkan hal-hal yang baik kepada adik-adik kita, maka insya Allah adik-adik kita akan melakukan hal-hal yang baik pula. Nah, teman-teman semua, untuk memperjelas tentang tahap preparasi ini, maka saya akan menayangkan video bagaimana seorang bayi ini belajar makan. Dalam video ini kita bisa melihat seorang bayi yang memasukkan mainan ke dalam mulutnya seolah-olah itu adalah makanan. Bayi tersebut belum bisa membedakan mana yang makanan, mana yang mainan, sehingga mainan tersebut masuk ke dalam mulutnya seakan makanan. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat bagaimana kakaknya mengajarkan tentang bagaimana cara memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Nah, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya orang-orang di sekeliling dari seorang anak untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada seorang anak.
Selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahap play state. Di sini seorang anak akan mengambil peran meniru dari orang-orang sekitarnya. Tapi proses mengambil peran tersebut belum sempurna. Dia belum memahami peranan apa yang dia lakukan. Ya, pada tahap ini seorang dapat memaknai orang-orang yang berarti baginya, seperti keluarga dan orang-orang terdekat. Nah, pada tahap ini kita contohkan bahwa seorang anak biasanya akan meniru perilaku orang-orang sekitarnya. Kita bisa melihat pada anak-anak kecil, adik-adik kita, bagaimana seorang anak akan meniru menggunakan sandal dari ibunya atau sandal dari bapaknya. Ya, kadang-kadang kita ngeri melihatnya, mereka melakukan memasukkan kakinya ya ke dalam sandal orang tuanya yang lebih besar, sedangkan kaki mereka kecil. Nah, itu sebenarnya mereka sedang meniru bagaimana menggunakan sandal. Ya. Selain itu, kita bisa contohkan lagi kadang-kadang untuk anak-anak kecil, itu anak-anak yang perempuan, mereka suka menggunakan, maaf misalnya peralatan kosmetik orang tuanya. Kita lihat, biasanya kosmetik ibunya itu jadi eh, barang mainan yang dia coret-coretkan ke dalam bibirnya sendiri. Ya, dia akan meniru menggunakan bagaimana menggunakan lipstik ibunya. Nah, itu adalah proses meniru. Ya. Selanjutnya pada tahap game stage, yaitu tahap siap bertindak, seorang anak akan mengetahui apa yang dilakukan setelah menirukan peran orang lain. Mereka bisa memahami makna, bahkan diharapkan dapat mengetahui peraturan yang ada. Ya, di tahap siap bertindak ini, seseorang juga mulai memahami bahwa nilai-nilai yang diajarkan di rumah tidak selalu sama dengan nilai yang hidup di masyarakat. Pada tahap siap bertindak ini kita bisa contohkan misalnya seorang anak yang bangun pagi, seorang anak sekolah yang bangun pagi, itu bukan hanya karena meniru orang tuanya dia harus bangun pagi, tapi karena dia sadar bahwa dia harus bangun pagi jika ingin bersekolah. Selanjutnya yaitu pada tahap keempat, yaitu tahap generalized order atau disebut juga sebagai tahap penerimaan norma kolektif. Di sini seorang anak sudah mencapai tahap pendewasaan, bahkan mampu mengambil peran-perannya secara luas. Nah, pada tahap ini seseorang anak telah menyadari dan menerima norma kolektif sehingga sikapnya tidak hanya dijaga dalam lingkungannya, tapi juga menjaga norma yang ada di luar lingkungannya. Di sini saya contohkan pada tahap norma kolektif, misalnya seorang remaja, ya, dia biasa bangun siang kalau di rumahnya, ya, dia biasa bangun siang kalau di rumahnya. Nah, ketika dia sesekali menginap di rumah temannya, ya, dia melihat bahwa teman-temannya itu selalu bangun pagi, maka dia akan ikut bangun pagi. Ya, dia akan ikut bangun pagi. Dia menyesuaikan diri kepada lingkungan yang ada di situ. Tentu saja kita harapkan penyesuaian dirinya adalah penyesuaian diri yang baik, ya, yang sesuai dengan norma-norma umum yang berlaku di masyarakat. Nah, ini adalah pada tahap generalized order. Contoh lain misalnya, kalau seseorang biasa di lingkungan rumahnya itu belajar atau maaf menggunakan kata-kata yang kasar, ya, maka ketika dia di luar rumah, dia tidak menggunakan kata-kata kasar karena di luar lingkungan tersebut memang tidak biasa menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, ini sebenarnya dia sedang melakukan tahap generalized order. Jadi dia mulai menjaga norma-norma yang ada di lingkungannya. Dia tidak memaksakan menggunakan norma yang ada di rumahnya untuk diterapkan di norma yang di luar. Jadi dia menggunakan norma-norma yang secara umum yang baik yang ada di masyarakat. Nah, kita harapkan dengan tahap-tahap sosialisasi ini memang terbentuk seorang pribadi, ya seorang individu yang memang melaksanakan norma-norma yang berlaku di masyarakat secara umum, ya, norma-norma yang baik yang berlaku di masyarakat. Dari materi sosialisasi ini atau tahapan sosialisasi ini, kita bisa melihat betapa pentingnya agen-agen sosialisasi mengajarkan hal-hal yang baik kepada seorang individu, ya, dimulai dari ketika dia lahir sampai ketika dia dewasa. Mengapa demikian? Karena kita membutuhkan tatanan norma yang yang stabil gitu ya, tatanan norma yang stabil yang memang ini sesuai dengan
keinginan dari seluruhan masyarakat. Ya, tentu saja adalah norma-norma yang baik yang berjalan itu bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.